Teman-teman, saya kemarin hilaf beli sirkularso yang kecil seperti ini. Setelah saya beli kok tiba-tiba saya mikir ini nanti buat apa ya. Ini kemarin harganya itu 500 ribuan lah, nggak sampai 600 ribu tapi hampir 600 ribu. Dapatnya itu cuman ini, unitnya ini, satu unit Kamole tulisannya ya, Kamole sirkularso. Terus ini manual booknya ini abal-abal sepertinya, isinya itu semua power tool tuh ada di situ. Jadi mungkin kalau kita beli apapun yang merek Kamole ya dapatnya ini. Terus nggak ada garansinya, nggak ada kartu garansinya juga. Isinya cuma mesinnya ini 5 in tulisannya teman-teman. Nah ini juga sebuah kesalahan juga teman-teman, nanti saya jelaskan di belakang ya. Kalau dari sekilas sih ini bagus-bagus saja, ini secara looknya, secara kelihatannya bagus. Baterainya satu. Langsung coba kita nyalakan ya, saya penasaran ini bisa nyala apa enggak. Di sini tertulis BL dan Kamole. BL ini mungkin maksudnya brushless gitu teman-teman ya, dan merek. Nah mereknya ini cuma ditempel-tempel aja, jadi bukan dicetak. Nah bisa jadi ini produk Cina yang abal-abal yang bisa dimerekin sendiri gitu ya. Tulisan spesifikasinya juga cuma begitu. Ini untuk baterainya ada indikatornya aja, jadi ini nggak bisa dipencet-pencet, cuman indikatornya aja, low high-nya itu ya, penuh apa enggaknya baterai itu. Kalau lihat kualitas bahannya ya standar lah, harga murah ya, tapi ini lumayan bagus menurut saya. Bahannya ini semuanya metal, selain bodinya ya, ini metal semua, besi. Base plate-nya juga lumayan tebal, cukup bagus dan mengkilat gitu. Untuk mekanisme miring dan atas bawahnya juga mantap, saya suka, ini lebih efisien dan efektif. Ini kalau kita ukur dari cover blade-nya itu, safety covernya itu 5 inch teman-teman, pas 5 inch. Tapi kalau kita ukur cover blade atasnya itu bisa 5,5 inch. Nah yang jadi masalah ini teman-teman ya, ini kan nggak ada blade-nya ya. Kemudian kemarin itu saya beli sendiri blade-nya. Masalahnya saya beli blade itu ukurannya ternyata 5,5 inch teman-teman. Jadi kalau kita cari di Tokopedia atau di online itu, yang tertera itu kadang-kadang itu kalau kita nggak teliti itu cuma 5 inch gitu. Ternyata itu aslinya itu 5,5 inch teman-teman. Yang pas 5 inch itu kalau nggak salah itu kemarin itu cuma merek DCA. Nah itu saya nggak perhatikan itunya, saya langsung beli aja merek Total, itu ternyata 5,5 inch. Nah ini nggak masuk teman-teman. Ini saya mau coba dulu pakai mata 4 in teman-teman. Oh ya, ini untuk putaran ngencengin dan ngendorinnya itu kebalik teman-teman ya. Ngencengin ke kiri, ngendorin ke kanan gitu. Kemudian untuk mata gergajinya juga disesuaikan dengan putarannya. Ini 4 ini nih matanya sudah tumpul, kita coba aja, yang penting bisa dipakai dulu ya. Untuk baterainya tulisannya 18 volt 5 ampere, cukup besar sih. Lumayan mantap ini sih, meskipun mata gergajinya tumpul ini, tapi masih bisa terpotong. Kayu mahoni ini kalau nggak salah.
Sekarang saya akan coba lepas safety blade-nya teman-teman. Jadi biar mata gergaji yang saya beli ini bisa kepasang. Ini mungkin jangan ditiru teman-teman ya, karena ini mungkin sedikit berbahaya. Tapi ini ya terpaksa saya lakukan karena daripada nih mata gergajinya tidak terpakai kan, lebih baik coba kita akalin. Mudah-mudahan nanti bisa. Ini di sini ada snap ringnya, speed snap ringnya. Kita lepas pakai tang snap ring, kalau nggak ada ya tang cucut gitu bisa. Ternyata juga tidak semudah itu Ferguson. Ini asnya nggak cocok teman-teman, jadi terlalu besar ya. Kemudian ini juga ring bawaannya blade-nya ini nggak cocok juga, terlalu kecil. Kita akan coba ambilkan dari mata sirkular so besar teman-teman. Ini sepertinya cocok teman-teman. Tapi sebentar, ini sepertinya kebalik mata pisaunya teman-teman. Harusnya begini ya tulisannya di luar. Soalnya yang tadi yang 4 in tadi tulisannya itu di dalam temen, kebalikannya gitu ya. Kalau di luar malah kebalik putarannya. Kalau kita ukur ini kedalaman maksimalnya itu 4,5 cm teman-teman, cukup lah ya. Kemudian untuk sikunya ini kalau posisi mentok itu agak sedikit melenceng, jadi harus agak dinaikin sedikit biar pas siku 90 derajat. Di sini nih ternyata ada lubangnya teman-teman. Mungkin ini buat stoppernya, tapi sayangnya ini nggak ada bautnya. Coba kita pakaiin baut ya. Ini saya pakai skrup teman-teman, karena ternyata nggak ada dratnya. Kalau kita pakai baut nggak bisa muter. Nanti kapan-kapan kita setting ulang. Untuk 45 derajatnya juga udah lumayan bagus. Mantap teman-teman, jauh lebih ringan daripada yang 4 in tadi, ini lebih tajam. Cukup bagus juga teman-teman ini, karena harganya juga kalau menurut saya sih relatif murah ya, tapi ya tergantung teman-teman ini merasa ini worth it apa enggak ya. Cuma satu yang menurut saya agak kurang itu saklarnya ini teman-teman ya, terlalu kecil dan agak susah ditekan gitu. Apa karena belum terbiasa apa gimana? Jadi kalau lebih besar dan lebih mudah ditekan mungkin lebih enak lagi nih. Oh iya, satu lagi, base plate-nya lupa kita belum ukur tadi.
terlihat meleset sedikit teman-teman, mungkin sekitar 1 mili atau 2 mili ini. Sepertinya kita bisa tambahkan ring di as naik turunnya ini teman-teman, biar agak sedikit bergeser gitu ya. Kita akan coba. Bisa teman-teman, ini lebih presisi. Cukup teman-teman ya, silahkan dinilai sendiri. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses selalu. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya ya.